Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini insya Allah saya akan membahas tentang nuzulul Quran. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita mendengar dengan istilah nuzulul Quran. Sering kita menyaksikan atau mendengar peringatan-peringatan nuzulul Quran. Pertanyaannya, apakah kita sudah memahami betul apa maksud daripada nuzulul Quran? Karena ada beberapa versi yang berkaitan tentang nuzulul Quran. Ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan, ada yang berpendapat bukan tanggal 17 Ramadan, sehingga kita yang awam ini bingung mana yang betul sebetulnya nuzulul Quran itu terjadi. Bagaimana sejarah yang sesungguhnya? Bagaimana riwayat yang bisa kita ambil keterangannya yang sahih, yang baik? Nah, pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita mesti memahami terlebih dahulu kata daripada nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri daripada dua suku kata, nuzul dan Al-Quran. Sehingga ini menjadi, kalau santri bilang ini mudhafun ilaih. Nuzul mudhaf, Al-Quran mudhafun ilaih. Nuzulul Quran mudhafun ilaih yang murakkab, yang tersusun kalimat ini menjadi nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, dan bahkan sampai hari kiamat akan tetap ada Al-Quran itu sendiri. Jadi nuzul itu adalah turun. Al-Quran adalah kullu ma nuzila ala Muhammadin biwasitati Jibril alaihi salam, ay Al-Quran al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran bernilai ibadah apabila Al-Quran itu dibaca. Al-Quran al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran mendapatkan nilai ibadah bagi yang membacanya. Nah, jadi nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pengertian sekilas tentang kata daripada nuzulul Quran. Sekali lagi, nuzulul Quran terdiri dari dua suku kata, nuzul dan Al-Quran. Nuzul artinya turun, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Jadi nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Kapan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya akan kemukakan menurut pendapat
Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berpendapat ada dua versi diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nuzulul Quran minal lauhil mahfuz ila baitil izzah. Ibnu Abbas mengatakan versi yang pertama, Al-Quran itu turun minal lauhil mahfuz ila baitil izzah, dari lauhil mahfuz ke baitul izzah atau sama'i dunya, bisa disebut dengan langit dunia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dari lauhil mahfuz ke baitul izzah. Di langit itu ada bait, kalau bahasa kita adalah rumah. Di langit ada dua bait. Yang pertama Baitul Ma'mur, yang kedua Baitul Izzah. Nah, Al-Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Di bumi juga ada Baitullah, yaitu Ka'bah, tempat kelilingnya manusia, tempat tawafnya manusia di muka bumi ini, yaitu di Baitullah Ka'bah. Di langit pun ada tempat tawafnya para malaikat, yaitu Baitul Ma'mur. Di langit ada Baitul Ma'mur dan Baitul Izzah. Di bumi ada Baitullah, yaitu Ka'bah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi versi yang pertama, Al-Quran Allah turunkan itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Berapa lama turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah? Jumlatan wahidatan, sekaligus. Al-Quran berjumlah 30 juz, maka sekaligus 30 juz tersebut turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, ila akhir ayah. Yang artinya inna, sesungguhnya kami yang agung, anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran fi lailatul qadri, di Lailatul Qadar. Jadi Allah menggunakan inna sebagai taukid, menegaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadri, di malaman Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, Allah turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar itu maksudnya adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan, sekaligus. Nah, jadi versi pertama turunnya Al-Quran, nuzulul Quran itu di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, yaitu minal lauhil mahfuz ila baitil izzah, dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah. Ini Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz, 114 surat dan 6.000 lebih ayatnya. Allah langsung turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Al-Qadar. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini versi pertama menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat yang kedua, versi yang kedua, nuzulul Quran minal Baitil Izzah ila Jibril alaihi salam wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Versi yang kedua, turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izzah kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan
diturunkannya Al-Quran, wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan ini terjadi? Ini terjadi di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril datang membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana saat itu Nabi Muhammad SAW sedang khalwat menyendiri, taqarruban ilallah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datanglah malaikat Jibril membawakan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat Jibril membawakan wahyu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali dengan wujud yang asli, sehingga Nabi Muhammad SAW bergetar menggigil, merasakan ketakutan yang sangat dahsyat ketika malaikat Jibril membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali diturunkan ke muka bumi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, baca wahai Muhammad. Saya tidak bisa membaca. Apa yang harus saya baca? Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca? Bukan berarti Nabi Muhammad SAW ini bodoh. Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca karena malaikat Jibril datang tidak membawa catatan dan tidak membawa teks, sehingga ma'ana biqari, apa yang harus saya baca wahai Jibril? Engkau perintahkan aku baca, apa yang aku baca? Nabi itu mempunyai sifat fatonah, cerdas, pintar, luar biasa. Jadi bukan tidak bisa baca Nabi Muhammad itu bodoh, bukan. Nabi Muhammad itu fatonah, cerdas, pintar. Karena malaikat Jibril datang tidak membawa teks, maka agak sedikit kebingungan Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus aku baca? Kau perintahkan aku baca apa? Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sampai ayat kelima. Ayat pertama surat Al-Alaq sampai ayat kelima, inilah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal baitil izzah ila Jibril alaihissalam wa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan, sekaligus turun 30 juz. Dari Baitul Izzah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini munajaman, berangsur-angsur, dan ini diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Maka di mana-mana tempat, di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis-majelis ilmu, memperingati nuzulul Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Inilah dari Baitul Izzah kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ayat pertama kali yang turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah perdana ayat yang pertama kali turun, dan malaikat Jibril dengan wujud yang seasli-aslinya malaikat Jibril. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sudah mulai kita mendapatkan titik terang bagaimana sejarah singkatnya Al-Quran itu diturunkan. Kalau versi yang pertama itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah.
ini secara langsung sekaligus turun dan diturunkannya di malaman Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar. Nah, turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar ini dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah secara langsung, jumlatan wahidatan, sekaligus. Yang kedua, dari Baitul Izzah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu munajaman, berangsur-angsur diturunkannya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah diturunkannya Al-Quran pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Maka sangat wajar kita memperingati nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Berapa lama turunnya Al-Quran? Munajaman, berangsur-angsur. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih berdiam, menetap di Mekah, ayat ini turun selama 13 tahun. Maka ayat yang turun ketika Nabi Muhammad berada di Mekah disebutlah ayat Makkiyah. Ini kurang lebih 13 tahun ayat terus secara berangsur-angsur. Yang kedua, setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dan Nabi menetap di Madinah, turunlah ayat-ayat ini di Madinah. Maka disebut dengan ayat Madaniyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah yang diturunkan ayat Al-Quran disebut Makkiyah, yaitu turunnya di kota Mekah. Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah. Pemirsa Sidikiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran ada dua versi. Versi yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini diturunkannya di Lailatul Qadar secara langsung. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah secara langsung di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar. Sedangkan pada tanggal 17 Ramadan dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad itu di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelimanya. Selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Pemirsa Sidikiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah kita mulai sedikit memahami sejarah singkat bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar. Dan sebagai kesimpulannya, yang pertama, Al-Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah secara sekaligus pada Lailatul Qadar. Yang kedua, dari Baitul Izzah kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan sampai kepada kita hari ini, Al-Qur'annya ada di masjid, ada di musola, ada di rumah kita, ada di sekolah, ada di pesantren, di majlis-majlis ilmu, di rumah-rumah kita, di lemari-lemari kita, bahkan masuk ke dalam hati kita, di dalam dada kita. Al-Quran itu masuklah di dalam hati kita. Sampai saat ini Al-Quran itu tetap ada. Tidak ada ilmu hadis, tidak ada ilmu tajwid, tidak ada ilmu tafsir, tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu tasawuf, tidak ada semua disiplin ilmu agama Islam tanpa adanya Al-Quran. Kenapa? Pertama, Al-Quran adalah sebagai konsep
Yang kedua, Al-Quran adalah sumbernya ilmu. Tanpa adanya Al-Quran, maka tidak akan ada ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jadi Al-Quran adalah sumber ilmu, pedoman bagi hidup kita sebagai manusia. Huda linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan penjelas, dan kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang salah dengan yang benar. Itu karena adanya Al-Quran kita diberikan petunjuk, sehingga kita dituntun menjadi orang-orang yang benar, jadi orang-orang yang jujur, tidak salah kaprah dalam melangkah. Jadi yang pertama, tanpa adanya Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain tidak ada. Berarti Al-Quran adalah sumbernya ilmu. Yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah, yaitu firman Allah Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baiknya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Rasulullah menerima Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabatnya, maka sahabatnya dan umatnya mendapatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi khairul umam, sebaik-baiknya umat. Artinya siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia, pasti baik. Pada kesempatan kali ini bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya daripada bulan-bulan yang lain. 11 bulan dipimpin oleh bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dan bulan yang paling baik. Jika kita selalu berhubungan dengan Al-Quran, sangat erat dengan Al-Quran, sangat mencintai Al-Quran, dan mengamalkan, memahami isi Al-Quran, maka akan diangkat derajatnya menjadi orang yang terbaik. Jangankan bersahabatnya, belajarnya saja sudah menjadi yang terbaik. Kata Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Apa saja, siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, maka menjadi baik, menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi mulia, menjadi baik karena membawa Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik karena mendapatkan Al-Quran. Dan kita sebagai umatnya bisa menjadi umat yang terbaik karena kita mempelajari Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik dan yang mulia, maka jangan jauh dari Al-Quran. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup, ada kisah yang sangat inspiratif dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Ada seorang murid dan guru. Seorang murid ini ketika mendapatkan pelajaran sulit sekali. Orangnya selalu emosian, mudah tersinggung, sensitif. Pokoknya gampang marah, mudah tersinggung. Datanglah kepada gurunya, konsultasi. Apa kata si murid? Wahai tuan guru, tolong bimbing saya. Saya punya hati tidak tenang, selalu kesal sama orang, mudah tersinggung, mudah marah, susah masuknya ilmu ke dalam pikiran dan hati saya. Saya harus bagaimana, guru? Apa kata gurunya? Kamu baca Quran. Terus apalagi, guru? Kamu baca Quran. Terus apalagi yang harus dibaca? Kamu baca Quran. Akhirnya ini si santri, ini si murid diamalkan apa yang diperintahkan gurunya. Dia baca Quran.
sehari dia baca Quran. Apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Datang lagi ke gurunya, saya sudah melakukan itu wahai guru, tapi tetap aja saya gampang emosi, mudah marah, gampang tersinggung, gampang kesel, mudah benci sama orang. Padahal saya sering baca Quran. Apakah ada ilmu yang lain yang bisa saya amalkan? Kamu baca Quran sampai beberapa hari begitu, dan selalu dikasih amalan oleh gurunya membaca Al-Quran. Singkat kata, singkat cerita, sudah beberapa hari dia amalkan oleh si muridnya membaca Al-Quran, tetap tidak ada dampaknya. Baru kurang lebih 3 hari dia amalkan itu baca Quran, tidak ada dampaknya, ngadu lagi ke gurunya. Guru, kurang lebih udah 3 hari saya amalkan, pagi saya baca Quran, siang saya baca Quran, bahkan mau tidur saya baca Quran dulu, tetap hati ini nggak berubah. Apakah ada amalan lain? Ya udah, sekarang begini. Kamu kan baru 3 hari? Iya, sekarang begini. Di pojok depan rumah sana ada tempat sampah. Jadi tempat sampahnya itu bolong-bolong yang dianyam dengan anyaman bambu. Karena zaman dahulu seperti itu. Jadi embernya agak bolong-bolong. Ambil itu ember, ambil itu tong sampah, diambillah oleh si murid. Ini guru untuk apa? Sekarang kamu lihat, apa isinya? Sampah guru. Bersih apa kotor? Kotor. Nah sekarang kamu pergi ke kali depan sana, seberang jalan, isi bak untuk persiapan wudhu, mandi dan sebagainya. Diambillah oleh si murid itu menggunakan dengan ember yang dianyam tadi bolong-bolong. Diambil air, dibuangnya sampah, diambil. Belum sampai ke tempat bak, airnya udah habis. Dia ambil lagi ke kali, dia sendok. Belum sampai ke tempat bak air, udah habis. Sepanjang perjalanan bolak-balik, bertanya-tanya ini si murid, sampai kapanpun, sampai seminggu, sebulan, ini bak nggak akan keisi kalau menggunakan ini ember yang bolong-bolong ini. Ya, saya memberanikan diri lah. Akhirnya si murid ini menghadap kepada gurunya. Wahai guru, mohon maaf, saya sudah lelah. Kalau begini caranya, bak yang guru perintahkan untuk diisi air nggak bakalan bisa terisi oleh air. Karena ini baknya, karena ini embernya bolong-bolong. Oh begitu, kata gurunya. Iya guru. Coba perhatikan apa yang kamu lihat dari ember itu. Dia lihat embernya yang tadinya isinya sampah dan kotor, berdebu, berabu, kotor. Coba kamu lihat apa hasilnya? Bersih guru. Begitu hatimu. Kalau kamu sering membaca Al-Quran, maka seperti ember itulah. Kalau kamu sering diambil air bolak-balik, kalau kamu sering lantunkan ayat suci Al-Quran, akan bersih hatimu. Kamu baru 3 hari, terus aja. Akhirnya dia istiqomahkan membaca Al-Quran, sehingga dia menjadi santri yang hebat dan menjadi ulama besar. Kenapa? Karena selalu berhubungan dengan Al-Quran. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amat sangat rugilah bagi kita, apalagi ini di bulan Ramadan, yang tidak sekali membaca Al-Quran. Maka sempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Terakhir juga sebagai penutupan, Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai penolong, li ashabihi, bagi yang bersahabat dengannya. Syafi'an dari kata syafa' dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyafa'i wal watri. Syafa' artinya genap. Kenapa syafi'an diartikan penolong? Karena ketika kita meninggal dunia, masuk ke alam kubur, kita sendirian, maka waktu di dunia kita sering bersahabat, berhubungan dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu datang sebagai penggenap. Awalnya kita sendiri,
Al-Quran datang menjadi tidak sendiri, genap. Nah, genap inilah maka diartikan sebagai penolong, karena dia sudah menggenapkan diri kita sebagai penolong kita. Makanya kalau kita baca Al-Quran nanti di hari kiamat, Al-Quran itu akan datang sebagai penolong li ashabihi, bagi yang bersahabat dengan Al-Quran tersebut. Jadi jangan baca Al-Quran di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan kekurangan dari saya. Yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya dan kebodohan saya pribadi. Khudz ma sofa wa da' ma qadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.